itu berbicara mengenai apa, yang berbicara mengenai syariah accounting. Boleh saya? Ya. Ini mau dibawa kemana? Di Bungsuma, Pak. Oh, di Musma, ke sini ya? Oh iya, silakan. Itu mengenai Islamic accounting. Jadi itu yang kira-kira nanti akan kita bersinggungan ke arah sana. Nah, semua materi-materi yang akan kita singgung nanti itu tentunya basicnya itu adalah akuntansi. Nah, basic akuntansi yang kita ambil itu memang tiga hal yang sedang kita kerjakan saat ini. Salah satunya adalah teori akuntansi atau akuntansi keuangan. Teori akuntansi dan akuntansi keuangan. Inilah yang akan kita gunakan untuk mengembangkan apa yang namanya digital accounting, sustainability accounting, dan syariah accounting. Nah, misalnya kita memilih pada syariah accounting, ya, maka kita harus memahami dulu tentang makna dasar dari akuntansi itu sendiri. Konsepnya bagaimana, alur pemikirannya bagaimana. Nah, disitulah kemudian kita bisa kemudian mengembangkan, memadukan beberapa konsep di dalam akuntansi syariah, di dalam syariah, di dalam misalnya implementasi dari zakat, kemudian praktek mudorobah, praktek apa ini musyarakah di dalam konsep-konsep menurut pandangan Islam itu seperti apa. Kalau bicara soal sustainability report misalnya, sustainability accounting, itu kita bicara di mana letak akuntansi ini supaya bisa memberikan sustainability, ya bisa memberikan jaminan insurance bahwa transaksi-transaksi yang berlaku di dalam sebuah perusahaan itu memang berbasis pada konsep keberlanjutan. Misalnya, sumber daya alam kita itu yang kita butuhkan dalam satu proses produksi ada berapa sih? Oh, ternyata yang dibutuhkan itu misalnya 120 kilogram, misalnya seperti itu. Ah, itu yang kita butuhkan itu misalnya 120 kilogram. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian 120 kilogram ini kita ambil dari mana? Sumber daya alamnya dari mana? Sumber daya alamnya tersedia atau tidak? Apakah ini bahan yang termasuk dilindungi oleh pemerintah dan sebagainya? Kalau misalnya ini bahan-bahan yang termasuk mendapat perlindungan dari pemerintah, bagaimana surat-surat izinnya dan sebagainya. Nah, ketika ini sudah kita temukan bahwa kita ada jaminan bahwa anak cucu kita yang akan datang itu bisa menikmati apa yang namanya bahan produksi yang kita gunakan, maka kita kemudian menghitung berapa kos biaya yang dibutuhkan. Nah, ketika kita bisa menghitung berapa kos yang dibutuhkan, hasil akhirnya itu sebuah nilai yang namanya barang. Ya, barang ini kemudian kita jual, kita dapat laba berapa. Kita kemudian main hitung-hitungan. Itu ya. Ya. Ya, kan pesen dulu. Udah kita guys. Oh iya iya. Katanya nggak enak Om ya. Dan kita nggak Oh mau. iya sudah. Oke. Mohon maaf teman-teman. Saya tak bikin reschedule dulu ya. Mungkin Ya, butuh ya. waktu 10 menit. lima Ya, menit. 5 menit. ya. Ya. Mohon maaf teman-teman. Eh, saya coba menghubungi Pak Edi, tetapi kalau Pak Edi nggak bisa keangkat, saya mohon maaf sekali. Ini kuliah kita akan kita reschedule ya. Ya, kita reschedule. Nanti saya tolong dimasukkan dalam grup WhatsApp saja kalau teman-teman sudah punya. Atau mungkin nanti saya beritahu lewat Mbak Narti aja ya, karena ini kelasnya kan ada yang kelas berbeda-beda kelas kan. Nanti Ya, eh, Pak. eh, saya akan beritahu waktu teman-teman yang luang kapan, waktu saya yang luang kapan, beri kapan, dan saya akan negosiasi dengan teman-teman. Kalau memang teman-teman itu banyak yang nggak luang misalnya. Nah, misalnya saya tawarkan hari Minggu, wah Minggu nggak bisa Pak, kita keluarga gitu. Ya udah saya ngalah kapan gitu ya. Misalnya hari Sabtu malam Minggu, wah Pak saya diapeli ya sudah silahkan kapan gitu kan. Gitu.
Nah, itu enaknya malam Sabtu aja Pak. Oke lah, malam Sabtu kalau saya misalnya free ya oke kita nanti deal malam Sabtu. Gitu ya. Siapa? 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 Sebagai perkenalan dulu, jadi nanti saya akan ceritakan bagaimana akuntansi itu bisa menjamah ke dunia manapun juga, termasuk merambah di dalam dunia teknik, dunia kimia, dunia kedokteran, dunia mana-mana saja. Ya, contohnya, jujur, saya ini mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu, saya ini basically S1 saya ini kimia. Ya, awal-awal saya itu ambil di jurusan kimia. Tapi kemudian saya melihat bagaimana cara menghitung elektron di posisi tertentu dan bagaimana daya ledaknya, tapi saya nggak pernah melihat elektron dan positron. Akhirnya sedikit frustasi saya. Saya pengen ambil jurusan yang begitu real, bisa saya lihat kasat mata. Akhirnya saya ambil jurusan akuntansi. Nah, dua-duanya lulus. Lah, apa manfaatnya ini? Gimana ya? Saya ambil jalur yang akuntansi, tapi yang di kimianya saya manfaatkan untuk penelitian-penelitian yang berbasis pada lingkungan. Makanya saya konsentrasinya di akuntansi lingkungan yang saat ini berkembang di Sustainability Report. Banyak penelitian-penelitian di bidang lain, psikologi, ekonomi, manajemen, apalagi ya, kemudian teknik, kedokteran, itu yang ternyata memang membutuhkan akuntansi. Nah, bagaimana ceritanya? Besok kita akan ketemu bagaimana ilmu akuntansi itu sebenarnya dibentuk. Kira-kira seperti itu. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Nanti mohon info, mohon tunggu kabar dari Mbak Nati. Ya, Sekali lagi, Pak. mohon maaf, ya mohon maaf sekali ya. Oke, terima kasih atas atensinya semuanya. siapa? Sama-sama. Eh, Saya lebih suka memanggil apa ya, friend aja ya, Ya, Pak. friend-friend semua. Siapa? Usia kita nggak jauh beda kok, Pak. Oke. Kayaknya. Oh iya 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 iya. Amin amin. Iya 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 iya. Ya, Pak. Oke. Lancar, Assalamualaikum. Pak. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.